Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin sama adik-adik hari ini. Saya off cam dulu ya. Pertemuan berikutnya, Insya Allah sudah seperti biasa. Adik-adik silakan yang belum isi absen silakan diisi. Untuk kelas A yang udah nanti di akhir perkuliahan kita isi ya. Sekarang yang kelas B silakan isi dulu. Bentar. Udah kelihatan screen-nya? Kira-kira saya udah kelihatan? Sudah, Bu. Baik. Makasih. Oke, adik-adik, hari ini kita masuk ke materi baru dulu, ke resource protection. Kalau di RPS saya lihat adik-adik sampai 15 UASnya sampai di pertemuan 15. Jadi sebenarnya ada satu pertemuan lagi ya. Jadi nanti di pertemuan terakhir kita review lagi yang sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini kita masuk dulu lah ya ke materi baru. Nah, ini dari judul materi kita hari ini resource protection, yaitu perlindungan dari sumber daya. Nah, apa aja sumber daya yang ada dalam satu organisasi yang terkait dengan informasi, ya itu bisa ada hardware, software, manusia bisa juga, atau bangunan, meja, lemari, nah itu termasuk ke dalam sumber daya. Nah, lalu bagaimana kita melindunginya? Apakah dari pencurian data, apakah dari mungkin ancaman bencana, mungkin bisa juga. Karena kita melindunginya, hari ini kita akan bahas. Pembahasannya juga tidak terlalu banyak, jadi mungkin nanti kita bisa selesai cepat ya. Kita tidak berlama-lama aja hari ini. Oke. Resource protection. Oke, resource protection. Nah, ini saya ambil dari CISSP. Sebelumnya Dede udah tahu apa itu CISSP? Udah kenal? Udah pernah dengar sebelumnya? Belum? Oke. Makasih. Oke, mungkin saya sedikit ngasih informasi sama adik-adik, terus sedikit ngasih pengetahuan lah untuk adik-adik. CISSP ini adalah satu, seperti yang tertulis ya, dia sertifikasi untuk security profesional. Memang tingkatannya itu profesional sih, dan materi adik-adik mungkin ini udah dibahas di profesional karena ini terkait dengan manajemen ya. Nggak apa-apa, kita pengenalan aja, jadi tidak terlalu berat hari ini. Nah, untuk adik-adik yang memang passionate atau berminat di bidang security, adik bisa nanti mengikuti sertifikasi internasional yang terkait dengan IT security. Nah, ini memang biaya tidak murah, adik, tapi ketika kita sudah certified, tentu kita sudah diakui ya, apalagi ini internasional. Nah, untuk bisa sampai ke itu, kan karena kita masih mahasiswa, kita start dulu dari bawah. Kan ada bisa ikut apa namanya tuh,
kelas-kelas online dulu, ada workshop dulu, sekarang apalagi zaman COVID sekarang banyak sekali itu yang ada di internet ya. Apakah sisi workshop saja ataukah memang hmm, kelas kelas online, pelatihan online, nah bisa mulai dari itu dulu. Nanti kalau adik-adik memang serius mengikuti itu, ada yang berbayar, ada yang memang bayar tapi tidak terlalu mahal lah, relatif sudah mahal. Nah, bisa start dari itu dulu. Jadi ketika nanti berkarir, jadi sudah ada sertifikatnya, sudah certified. Nah, nanti jalan untuk menuju international certification-nya juga tidak terlalu panjang lagi lah. Eh, Salah satunya yaitu si ISSP ini. Jadi dia dibentuk oleh Badan Konsorsium Sertifikasi Internasional ya. Adik-adik bisa baca nanti, silakan searching. Nah, ini ini untuk yang emang suka di bidang security, silakan nih tengok di link ini atau adik harus kaji 9 certification. Nih di CISSP ini di sini nih. Hitam nih cakupannya cukup luas ya. Dia udah profesionalnya, security-nya ada, IAM-nya ada, arsitektur engineering, security, manajemen, assessment and testing, dan safety. Terus juga operation, jadi luas sekali cakupannya. Jadi bisa coba cari deh. Kalau yang dari link yang udah saya kasih ini, dia ada di tinggal pencet aja. Jadi nanti dia akan langsung generate ke webnya untuk informasi. Oke, itu dia berbagai sertifikasi yang ada saat ini, dan ini sebagai apa ya, termasuk buat adik-adik, mungkin acuan adik-adik yang memang suka di bidang security, IT security, nah akan coba ke sini. So nih ada AWS ya, cloud base sekarang, cloud computing sekarang, atau Azure, akan nanti cari. Oke, itu dia sedikit tentang informasi tentang hmm, sertifikasi IT security. Ini domain di ISSP, ini apa yang dibahas saja. Jadi silakan carilah. Kita masuk saja lah pada resource protection. Oke. Nah, resource protection materinya saya ambil dari buku guidelines-nya dari CISSP. Jadi kalau untuk yang mau sertifikasi, belajarnya dari buku itu. Bisa belajar dari buku itu. Nah, kalau ini saya coba sesuaikan dari RPS ya, karena RPS ada dari resource protection. Kita coba ambil dari referensi dari buku ini. Nanti di akhir saya lihatkan. Yang saya upload juga. Ya, lalu untuk apa sih diterapkan resource protection? Ya tentunya untuk bisa memanage resource yang ada itu secara aman. Untuk tingkat organisasi, apakah itu perkantoran, kampus, tempat bisnis, perusahaan, nah dia biasa sudah menerapkan berbagai teknik-teknik proteksi untuk sumber dayanya. Nah, kalau dilihat dari contoh nih, contoh, dia memberikan contoh komputer ya, komputer desktop kita, katanya biasa sudah kan dibangun dengan menggunakan imaging teknik. Memastikan bahwa ketika dia dimulai itu dia dimulai dengan status yang
orang yang mengaksesnya tuh udah dikenali gitu. Jadi isi kita bukan sembarangan lagi yang mengakses. Nah, contohnya misalnya menggunakan Face ya. Tapi mungkin di komputer, di dapur, di rumah kita mungkin belum belum menerapkan ini ya. Tapi mungkin di perkantoran sudah, gimana dia di dalamnya mungkin ada data-data yang sangat penting, yang krusial jika diakses oleh orang lain. Nah, kalau lihat dari contoh seperti ini, mungkin adik-adik sudah mulai terbayang nih, apa saja teknik-teknik proteksinya. Jadi, teknik proteksi sumber dayanya mungkin sudah biasa kita dengar, atau bahkan mungkin sudah ada yang menerapkan. Adik-adik sudah ada yang menerapkan, bukan hanya skala organisasi aja. Mungkin ada beberapa di antaranya yang sudah kita terapkan, ya. Nah, apa aja itu? Mari kita lihat sama. Untuk resource protection tuh dia dibagi dulu ya beberapa pengelompokan. Yang pertama kita gimana manage hardware dan software aset. Terkait dengan hardware dan software aset, ini dia hardware itu sumber daya komputer, server, router, switch, atau perangkat-perangkat lainnya. Ya, apa yang kita pakai lah, hardware-hardware yang kita gunakan di perusahaan kita, atau di satu organisasi. Kalau software, ya ini yang Dede udah paham juga ya. OS-nya apa, aplikasi-aplikasi yang digunakan apa. Nah, bagaimana memanage-nya? Biasanya suatu organisasi, dia melakukan yang namanya proses inventory rutin ya. Inventory itu pencatatan bagaimana uh, uh, hardware-nya satunya datang gitu, habis dibeli. Itu dilakukan inventarisir, catat baik-baik untuk men-track hardware dan software itu. Nah, ini untuk hardware. Untuk hardware, biasanya digunakan database dan aplikasi inventory. Banyak kali, banyak di luar sana aplikasi inventory untuk menyimpan datanya juga. Misalnya kita pakai barcode atau RFID. Nah, komputer tentu udah sering ya, barcode, RFID ini udah biasa lah untuk adik-adik. Adik-adik udah kenal pun cara penggunanya. Misalnya ketika perusahaan kita, adik-adik misalnya nanti kerja di satu perusahaan dan berada di apa ya, ditugaskan untuk apakah bagian dari inventarisnya, bisa digunakan barcode atau RFID. Misalnya kita habis beli satu, mungkin hal sederhana ya, paling sederhana, printer misalnya. Nah, bisa kan kalau di kantor-kantor ya, dari perusahaan, ada tuh, ada deh lihat barcode itu di kampus. Kalau di kampus, di labor, sepertinya baru tap itu ya, tap tanggal berapa dibeli, tanggalnya sih kalau yang saya lihat. Lagi informasi, tapi dicap secara manual. Nah, untuk kemudahan, biasanya di perusahaan dia menggunakan barcode atau RFID. Jadi, eh, kita punya catatan tuh, hardware itu modelnya apa aja, serial numbernya, lokasinya, kemudian mungkin kapan kita beli, jadi tercatat dengan baik, terinventaris dengan baik. Itu gunanya untuk apa? Dan nanti kita bisa, oh ini beneran punya kita, nggak ditukar ya, karena mungkin ada data penting di dalam sana. Hardware-nya tidak ditukar, kemudian kalau hilang kita tahu berapa yang hilang, yang mana yang hilang. Nah, kedua, ini sebenarnya lebih ke tambahan ya, adik-adik. Ketika sudah kita inventaris, nah ketika dia sudah tidak bisa digunakan, apa dia rusak, mungkin rusak yang tidak terlalu parah ya, bisa diakses, atau umurnya sudah umur
hardware-nya itu sudah berada di ambang lah gitu. Soalnya satu PC umurnya 5 tahun. Kalau di perusahaan, kalau kita mungkin kita yang pakai nggak tahu ya adik-adik gimana. Kalau saya mungkin bisa jadi kita yang tunggu sampai rusak dulu atau sampai yang dia udah ada lelet kita butuh kebutuhan yang lebih tinggi, spek yang lebih tinggi, kita baru beli atau baru kita museumkan gitu kan. Nah, kalau di perusahaan dia biasanya tuh tahu tuh umurnya berapa, umur penggunanya berapa. Ketika 5 tahun eh atau ada media penyimpanan umurnya 5 tahun gitu. Dia sekarang sudah hampir nih, sudah dekati 5 tahun di tanggal yang sekian gitu. Nah, sebelum kita museumkan, sebelum kita buang atau sebelum kita museumkan, penting untuk adik-adik sanitize dulu, dibersihkan dulu. Jadi memang harus kita bersihkan. Jadi jangan kayak oh ini udah terlalu lama nih, ini umurnya sudah tidak baik, kita takut terjadi error atau bagaimana, museumkan saja misalnya. Nah, jangan lupa dihapus dulu semuanya. Itu salah satu bagaimana kita memanage hardware untuk kebutuhan proteksinya atau untuk melindungi datanya. Nah, untuk software, inilah ya pentingnya ternyata lisensi. Selain penggunaan software yang berlisensi itu memang legal, dan ternyata dari sisi keamanan dia juga penting. Nah, kenapa? Karena ketika software itu berlisensi, kan masing-masing kita bisa punya lisensi keys ya. Ada lisensi keys-nya, hanya kita yang bisa pakai gitu. Nah, ketika dia terdaftar, nah itu bisa dimonitor. Contohnya dengan menggunakan Microsoft System Center Configuration Manager. Nah, di dalam itu tuh bisa apa ya? Dia ter sudah diinstal di PC apa gitu. Jadi kita bisa monitor. Nah, ini bisa mencegah dicurinya lisensi kita. Saya ada nih, ketika ada beli di satu software, beli lisensinya, saya untuk lima pemakaian ya. Anggaplah ada 5 PC nih yang mau diinstalkan software itu. Jadi kita beliin. Nah, yang satu atau yang duanya sudah ada dia pakai. Sudah kan lisensinya biasanya dikirimkan di email ya, mungkin atau dikirimkan gitu via secara cetak gitu. Ini lisensinya nih. Gitu. Nah, ketika sudah kita pakai yang 2, tapi yang 3 lagi belum. Nah, ternyata yang 3 itu dicuri tuh, diambil oleh orang lain dan dia gunakan lah di sana. Otomatis kita tidak bisa lagi menggunakan lisensi kita. Kita rugi lah ya, kita rugi gitu. Nah, ketika kita dengan adanya lisensi KIS itu, ternyata kita bisa memonitornya. Oh, ini terpasangnya di sini nih. Mungkin bisa bisa dimonitor, bisa dicari ini siapa ini yang sudah menggunakan gitu. Itu dia manfaat dari menggunakan software yang berlisensi. Itu dari hardware dan software. Itu ini juga bagian dari inventarisir sih, karena kita dari menggunakan sistem Center Configuration Manager atau SCCM ini sudah terdaftar tuh kapan diinstal dan sebagainya, info-info. Jadi kalau hardware mungkin kita bisa kasih barcode, nah, kalau software ya menggunakan lisensinya. Ini untuk khusus produk yang memang harus ada lisensi ya. Nah, kelompok yang kedua yaitu bagaimana kita melakukan proteksi terhadap aset fisik. Nah, apa itu aset fisik? Ya bisa termasuk hardware, bisa juga. Kemudian bangunan misalnya. Satu organisasi ya resource sumber dayanya salah satunya bangunan ya. Bangunan, ruangan. Kemudian mungkin ada punya lemari, meja lemari penyimpanan data atau untuk
servernya, penyimpanan ada ruangan buat server, buat data center. Nah, itu salah satu resource juga, physical resource. Nah, bagaimana kita melindunginya? Apakah itu dari, khususnya dari ini ya, dari pencurian gitu? Nah, tentu juga menggunakan perlindungan fisik. Ini sudah banyak digunakan ya, jadi sudah tahu lah kalau misalnya kita punya ruangan penting, ya kita kunci ruangan, kita beri CCTV, kita mungkin perlu ada bapak-bapak security di depannya. Nah, itu tergantung dari tingkat apa yang kita amankan dan seberapa penting aset itu. Contoh em, penempatan ini juga penting ya, penempatan sumber daya yang akan kita lindungi. Kalau di sini nih dia tahu bahwa kita misalnya ada data center. Data center itu server-server penting aja. Ternyata penempatannya itu tidak sembarangan adik-adik. Jadi kalau pada satu organisasi, karena kan data center sangat penting ya, jadi dia penting diletakkan di tengah. Jadi jangan terlalu dekat ke pintu keluar masuk. Kenapa? Karena ketika dia diletakkan di pintu yang di ruangan yang dekat dengan pintu keluar masuk, maka akan rawan tuh orang-orang yang misalnya berniat untuk melakukan pencurian itu atau dia mau membakar atau segala macam, dia dapat aksesnya itu lebih cepat ya. Ketika misalnya hanya satu ruangan dari pintu keluar gitu ke pintu masuk. Nah, orang-orang bisa mengaksesnya tuh lebih cepat. Orang-orang yang berniat jahat ya. Orang berniat jahat mengaksesnya bisa lebih cepat. Kemudian ketika dia mencuri misalnya dengan mudah dia bisa memindahkan dari ruangan itu ke mobilnya, ke transportasi yang dia gunakan untuk mencuri. Nah, seperti itu ternyata penempatan juga penting. Penempatan tidak hanya misalnya kita menggunakan di samping kita menggunakan CCTV atau gembok misalnya atau ada pagar lagi, nah di samping itu penempatan untuk aset-aset yang bernilai tinggi itu sangat penting. Itu ya. Jadi ketika adik-adik nanti sudah bekerja di perusahaan dan menghandle bagian security, nah ini jangan lupakan. Oke, ini data centernya kita di ruangan mana ya? Ini aja. Ah, jangan yang dekat pintu berarti. Adik-adik bisa pertimbangkan lah cost-nya bagaimana. Terkait juga dengan biaya. Oke, itu untuk melindungi aset-aset fisik. Nah, yang ketiga, kita melakukan manajemen pada media. Nah, oh ini angkanya salah ya, yang di sini ketiga. Nah, apa itu media manajemen? Itu adalah langkah-langkah yang kita ambil untuk melindungi media atau data yang tersimpan di satu media. Contoh, dia punya USB, punya SSD, punya eksternal, eh, hard disk eksternal, CD, DVD yang memang dia menyimpan data penting. Nah, itu kita penting mengetahui bagaimana memanage media ini. Ini juga dikatakan bahwa many portable devices such as smartphone itu juga bisa dikategorikan sebagai media karena di dalamnya include ada memory card dan data juga tersimpan di HP. Jadi portable devices juga bisa kita memanfaatkan memanage itu dengan cara yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, ketika dia apa di dalamnya ada informasi penting, tentu tempat penyimpanannya harus aman. Jadi diberi akses yang
hanya orang yang berkepentingan gitu yang bisa memakainya kah atau menyimpannya gitu. Nah, ini untuk resource protection ya Dek, sebenarnya kita terkait dengan aturan-aturan yang dibuat di perusahaan kita. Nah, ini beberapa standarnya aja, frameworknya lah bisa dimanfaatkan di perusahaan nanti. Jadi semuanya sebenarnya tentang aturan. Jadi eh, selain nanti kita sudah tahu ini, perusahaan biasa sudah membuat technical control ya, kontrol teknis bagaimana kita menyimpan hardware, bagaimana kita mendokumentasikan software, bagaimana untuk media, bagaimana untuk ruangan. Nah, biasa udah ada teknikalnya. Man, misalnya nanti tidak ada, Dede sudah bekerja, tidak ada misalnya kan. Nah, mungkin Dede bisa bisa ambil dari sisi CISSP nih sebagai standarnya. Jadi yang pertama penempatannya kita harus memastikan bahwa penempatannya itu aman dari akses-akses atau orang-orang yang tidak eh, berkepentingan dan tidak memiliki akses terhadap untuk eh, menggunakan media itu. Yang kedua, untuk menyimpannya kita harus memperhatikan juga temperatur dan kelembapannya. Harus kita kontrol. Nanti rusak. Misalnya tuh server kan dia harus dingin. AC-nya jadi AC-nya harus kita nyalakan. Gitu. Kalau enggak nanti panas ya. Servernya udah panas nanti rusak gitu. Ketiga nih yang saya sampaikan tadi perlu technical control. Jadi ada kontrol-kontrol teknis yang perlu diterapkan. Apakah dari sisi penggunaan USB, misal kalau di sini ya, di contoh ya, USB aja ketika dia di dalamnya ada informasi yang sangat penting, nanti di perusahaan tuh kalau kita ada deh apa masih di skala kampus, biasa kita isinya kuliah mungkin ya, kuliah atau TA-nya tapi itu TA itu penting, ada deh takut nanti dia ambil. Coba, tapi nggak mungkin ya kita lakukan technical control, tapi ada dia harus memperhatikan itu berarti USB-nya jangan sampai hilang, harus penempatan jelas gitu. Nah, kalau di perusahaan dia ada technical controlnya, siapa-siapa aja nih yang boleh, situasinya seperti apa aja yang boleh menggunakan USB itu. Keempat, dia membatasi ada perusahaan yang membatasi hanya ini terkait dengan USB ya, hanya menggunakan USB dengan merek-merek tertentu aja. Kenapa? Karena ada merek-merek yang sudah dia mendukung tingkat keamanan yang lebih tinggi seperti Kingston. Saya lupa tuh ada eh, apa tuh yang Kingston itu yang dia memang USB-nya yang sudah memiliki tingkat keamanan yang lebih daripada yang lain. Itu dia. Nah, ini yang mobile devices. Nah, tadi kan ini untuk eh, penyimpanan secara umum ya. Kalau yang ini, nah kita sekarang berbicara tentang perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet. Nah, di dalam perangkat-perangkat ini, ya dia ada memori atau memory card. Jadi di dalamnya siapa tahu yang kita gunakan, yang perangkat portable yang digunakan di satu perusahaan, di sana tuh ada banyak data penting, data rapat, data penjualan misalnya ada di dalam, itu perlu diamankan. Atau di dalamnya ada email-email penting, kontak, informasi, jadwal-jadwal rapat, jadwal pertemuan yang mungkin ketika diakses oleh orang yang tidak berkepentingan itu menjadi sesuatu yang membahayakan atau memberikan resiko. Nah, caranya adalah yang sudah diterapkan di perusahaan-perusahaan sekarang adalah dengan hmm, menggunakan ini MDM ini, Mobile Device Management System. Apa itu? Jadi
dia sistemnya sudah bisa memanage perangkat-perangkat yang digunakan oleh karyawan. Ini terkait lebih aman digunakan, lebih biasa digunakan ketika aturan yang diterapkan di perusahaan itu adalah ini, choose your own device. Nah, apa ini? Choose your own device ini adalah aturan di mana perusahaan anggota-anggota atau karyawan di suatu perusahaan itu dia di- difasilitasi, difasilitasi oleh perangkat-perangkat mobile atau perusahaan A dia memang memberikan ini ada tablet, ada smartphone misalnya atau ada laptop misalnya ya. Nah, mana nih yang perlu yang kamu gunakan untuk pekerjaan ini? Silakan dipakai ketika menerapkan ini, your own device ini. Nah, dia sudah terdaftar di Mobile Device Management. Bisa jadi ada kan Dede pernah dengar lokasinya bisa di track gitu. Jadi kalau kalau karyawannya keluar, kelemahannya itu kalau karyawannya keluar sebentar ya terdetek ini kenapa keluar nih. Nah, tapi dia ketika terjadi kehilangan atau pencurian, nah, kita bisa tahu, kita bisa hmm, mencari device-nya. Tapi bagaimana jika digunakan aturan ini bring your own device? Jadi ada dua ya, Dede terkait dengan penggunaan mobile device di satu organisasi. Ada yang ini yang choose your own device, ada yang bring your own device. Kalau yang choose itu dia disediakan oleh perusahaan, perangkat-perangkatnya itu disediakan oleh perusahaan dan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau bring your own device ya seperti sekarang nih. Dede diberi kebebasan ya pakai 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 perangkat kita sendiri untuk kepentingan pekerjaan. Sebenarnya ketika diterapkan bring your own device ini kelebihannya ya hmm, dari sisi perusahaan ya dia tidak mengeluarkan budget lebih dari sisi employee-nya atau dari sisi hmm, karyawannya juga ada dia pasti akan lebih nyaman ketika Dede menggunakan perangkat sendiri. Tapi tentu ada kesulitan di menggunakan MDM-nya gitu. Nah, kita kegiatan sehari-hari kita tuh bisa jadi di track juga kan ya. Itu dia. Tapi sepertinya sekarang lebih banyak menggunakan bring your own device, tapi apakah masih menggunakan MDM ini orang ketika menggunakan bring your own device ini jadi silakan explore lah apakah dia mesti memanfaatkan ini atau sepertinya sudah tidak digunakan lagi MDM ini apakah atau MDM ini lebih lebih banyak digunakan ketika menggunakan skema choose your own device itu jadi perangkat mobile juga bagaimana kita melakukan manajemen terhadap perangkat mobile untuk perlindungan keamanan datanya ya menggunakan MDM sistem itu dia untuk mobile device atau manajemen media yang terkait dengan perangkat mobile. Nah, ini yang keempat. Yang keempat, bagaimana kita melakukan manajemen terhadap life cycle dari media. Apa itu life cycle-nya? Life cycle itu umur, jadi umur. Berapa kali dia bisa menyimpan file atau lebih sering digunakan itu lebih ke berapa tahun gitu. Berapa tahun nih bisa bisa masa masa pakainya berapa tahun. Misal dia tuliskan tadi kita contohkan 5 tahun ya. Ketika 5 tahun mungkin setelah itu dia masih bisa dipakai, tapi kinerjanya sudah tidak baik lagi, misalnya lebih lambat atau ada permasalahan lainnya. Jadi pemakaian optimalnya itu ya 5 tahun. Nah, bagaimana kita memanage memanage media ini untuk keamanan informasi kita? Nah, ini dia.
semua media itu dia life cycle-nya tuh terbatas ya. Jadi semuanya punya umur. Nah, reusable media seperti media-media penyimpanan, jadi yang sudah kita pakai ya, sudah kita pakai, sudah kita simpan tuh file kita di dalam, terus kita hapus lagi, kita simpan lagi, kita hapus lagi. Nah, itu dia punya mean time to failure. Atau dia punya waktu untuk dia gagal atau umur umur sebenarnya umur dia berapa lama dia bisa dipakai. Kalau ini misalnya satu media penyimpanan dia bisa pakai 250 kali. 250 kali secara kondisi normal ya, atau sama 30 tahun. Jika dia disimpan di tempat yang bagus, seperti inilah, seperti ini ada hubungannya dengan yang tadi itu. Bagaimana kita menyimpan media atau hardware itu di tempat yang sesuai dengan temperatur atau humidity-nya. Nah, dia di suhu dan kelembapan yang normal lah, yang normal dengan kondisi seharusnya. Misal dia 30 tahun. Nah, sebelum itu kita penting, berarti kita bisa perlu melakukan backup. Backup. Jadi backup itu memang selalu penting ya. Tapi ketika misalnya dia sudah mencapai umur penggunaannya atau sebelum itu, nah kita perlu ingat lagi, oh ini umur penggunaannya sudah mau habis. Jadi kita backup lagi, kita perlu melakukan backupan lagi karena kita tidak mau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi perlu melakukan backupan. Nah, nih ketika medianya sudah mencapai umurnya ya. Misalnya tadi tuh kita sudah bilang 30 tahun, sudah sampai media penyimpanannya sudah sampai 30 tahun. Ada perusahaan yang kalau kita dari di skala perusahaan ya, dia ketika sudah sampai umurnya ya dia stop biasanya. Tidak dia gunakan lagi, dia museumkan atau dia bisa menggunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak krusial ya. Tapi ketika dia sudah tidak mau menggunakan lagi ya harus dihancurkan. Jadi em, sebaiknya itu dihancurkan. Bagi dia sebelumnya digunakan untuk menyimpan data-data penting. Jadi kita takut orang masih bisa mengaksesnya. Jadi bisa mendapat lagi data-data kita walaupun tidak semua. Tapi ada data-data kita yang masih bisa dikembalikan gitu. Kalau dia masih ada. Jadi sebaiknya dihancurkan. Nah, itu dia beberapa hal yang terkait dengan resource protection. Bagaimana kita melindungi resource kita, dan ini sepertinya masih sederhana ya secara logik. Ada pun masih bisa. Oh, kalau gedungnya, kalau di ruangan itu datanya menyimpan data-data penting, kita bisa apa ya? Kita kunci, kita CCTV, atau ini media penyimpanan. Kalau kita punya ada data penting di satu media penyimpanan, ya kita perlu backup gitu. Sih sederhana lah. Ini bisa adik-adik pelajari di buku ini. Misalkan di-download, nanti saya upload. Isinya ini akan luas sekali ya, adik-adik, sangat luas. Tapi adik-adik bisa ngikutin beberapa materi terkait dengan materi kuliah kita di yang sesuai dengan RPS. Akan saya upload. Oke, oke ya, itu dia pembahasan kita hari ini. Tidak terlalu lama dan hari ini juga pertemuan kita juga tidak sampai ke jam akhir. Jadi jam ini
Untuk adik-adik yang ada pertanyaan bisa tanya di room di pilar, nanti saya sediakan. Atau kita diskusikan lanjut minggu depan. Oke ya, nanti materinya saya upload juga, bukunya saya upload juga. Kita lanjutkan minggu depan dulu diskusinya. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Saya mau, kita kan baru, baik, terima kasih. Kita kan baru 12 pertemuan ya, berarti kita ada 3 pertemuan lagi. Nah, adik-adik dalam minggu ini atau dalam minggu depan berarti kita harus ada yang 2 pertemuan. Kalau dalam minggu ini untuk KI saya cuma bisa hari Sabtu. Adik-adik bisa hari Sabtu atau minggu depannya. Gimana? Kan kalau adik-adik bisa hari Sabtu berarti pertemuan 13 kita tanggal 18. Tapi kalau nggak bisa berarti hari Senin depan. Terus pertemuan ke 14-nya berarti dalam minggu itu juga harus ada juga satu lagi. Gimana, Dedek? Kapan bisa mengganti perkuliahan kita? Sabtu ini bisa? Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk hari Sabtu, shift-nya shift berapa ya, Bu? dari shift 2 lah. 2 sampai terakhir nanti. Pas. Benar. Oh gitu. Gak apa-apa. Ya. Jadi minggu depan. Berarti hari Senin kita masuk dulu ya, tanggal 20. Nah, habis itu adik-adik bisanya kapan? Dalam minggu itu. Apalagi berarti di minggu depan kita ada masuk 2 kali. Oh gitu. Oke, nah, kita bicarakan sekarang. Adik-adik sudah dapat gambaran bisanya kapan atau kita bicarakan hari Senin? Senin depan maksud saya. Senin aja. Oke, kalau gitu. Jadi, tapi dalam minggu depan kita ada 2 pertemuan ya. Jadi nanti di tanggal 27 ya, satu itu aja lagi. Oke ya. Cuman penggantinya kita bicarakan di hari Senin depan. Oke, deal ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Sebelum saya tutup, nih saya mau cek dulu kelas. Muhammad Taufikul Hakim, ada nggak? Ada, Bu. Saya ada yang menandain beberapa aja ya. Hekal Arfan ada? Ada, Bu. Abdi, ada ya. Aidil ada. Ada, Bu.
Fajri Ananda, Ada, Bu. Dina, ada Dina, Dina Andrea, Bu. ah ya, Dina Andre, ada 2 ya? Bukan, Bu. Soalnya Ibu cuma manggil Dina aja. Mana Hadir, Dina Bu. satu lagi? Yang hadir, Bu. Muhammad Zakioni ada? Ada, Bu. Radiati, ada? Radiati, nggak ada? Ada, Bu. Oke, Firmanto. Oke. Fatailah ada? Ya. Fatahillah ada, Bu. Iksal Gegana Nusantara ada? Ada ya? Tirafi, Hadir, Bu. Satria, Hadir, Bu. Herbie, Hadir, Bu. Iqbal, Iqbal ada? Muhammad Iqbal, Ada, Bu. Zaki Irfan Hakim ada? Ada. Abid, Aditya Prawira, Bu. Abid Navindo, Abid. Baik, Bu. Oke. Abid ada? Ada Abid? Ada. Alia Pratama ada? Hadir, Bu. Hafiz Putra, Hadir, Bu. Puja, Hadir, Bu. Nada, Hadir, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Zulfadli. Hadir, Bu. Oke. Yang tidak saya sebutkan ya, berarti tadi saya sudah lihat dari awal. Ya, karena saya sedang mengantisipasi nih, absensinya diisi tapi orangnya nggak ada. Untuk kelas A, coba kelas A sini yang pindah. Saya, Bu. Apa? Saya nggak lihat. Arifa, Bu. Arifa, siapa? Oh, oke. Ya, yang kelas A silakan ini. Tuh sama mana? Sarah. Oke. Oke.
Iksan Aditya nggak di sini ya? Kelas sebelah. Oke, terima kasih. Baik, Adik-adik, terima kasih banyak responsnya. Yang lain ya, hadir. Ya. Oke, Dede, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri dulu ya hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk kuliah penggantinya. Kita bicarakan di Senin depan. Untuk jadwal UASnya udah keluar belum? Dede, ujiannya? Belum? Oh, oke. Tapi awal Januari ya, artinya. Kita selesaikan karena kita hari Senin juga, kita selesaikan di hari Senin minggu terakhir di bulan Desember. Oke, Dede, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa Dede jangan hanya memanfaatkan materi yang sudah diberikan, adik-adik silakan explore lagi karena banyak sekali pelajaran yang bisa adik-adik explore di luar sana, di media, buka buku, dari materi riset atau dari YouTube, kelas-kelas online, diikuti untuk nambah-nambah skill juga. Untuk bukunya akan saya upload nanti di Island. Saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum.